Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama Farid Fatsya Official. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya serta memudahkan berbagai urusan para mustami'. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, perjumpaan kita kali ini akan memutalaah kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun insyaallah. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pasal pertama dari kitab pertama, yaitu tentang karakter peradaban manusia serta penopang-penopangnya berupa kehidupan primitif, kehidupan perkotaan, kemenangan suatu kelompok, mata pencaharian hidup, profesi, ilmu pengetahuan, dan sejenisnya, serta sebab-sebab apa yang melatar belakanginya. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ketahuilah, hakikat sejarah adalah berita tentang sisi sosial umat manusia sebagai elemen peradaban dunia dan hal-hal yang dialaminya, seperti kesewenang-wenangan, kedamaian, kesukuan, dominasi sebahagian kelompok manusia kepada kelompok yang lainnya, serta sesuatu yang muncul darinya berupa kerajaan dan jabatan-jabatannya, usaha-usaha yang ditempuh manusia dalam rezeki, ilmu pengetahuan, profesi, keahlian, dan keadaan-keadaan lain yang mengisi peradaban manusia.
Kebohongan dapat menyusup ke dalam berita yang disampaikan, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keberpihakan kepada pendapat dan mazhab tertentu. Jika jiwa seseorang itu bersikap objektif dan menerima berita, maka ia akan menjadikannya jernih dan teliti dalam berpikir, sehingga ia mampu mengetahui mana yang berdusta dan mana yang jujur. Namun, jika jiwa seseorang telah berpihak kepada suatu pendapat atau suatu paham, maka ia hanya akan menerima berita-berita yang sesuai dengan keinginannya sejak pertama kali. Keberpihakan dan kecenderungan terhadap suatu pendapat menjadi tabir yang menghalangi pandangan seseorang untuk dapat meneliti dan berpikir secara kritis, sehingga menjerumuskannya ke dalam berita-berita dan riwayatan yang dusta. Di antara sebab-sebab berita dusta adalah percaya terhadap para penukil berita. Untuk hal ini kita perlu merujuk kepada ilmu jahr wa ta'dil. Di antaranya lagi adalah sikap lalai dari tujuan-tujuan. Seringkali para penukil tidak mengetahui maksud di balik sesuatu yang ia lihat atau yang ia dengar. Lalu kemudian ia menukil berita sesuatu yang disangkanya sendiri sehingga ia terjatuh dalam pemberitaan yang dusta. Di antara penyebabnya yang lain adalah menyangka hal itu adalah benar, padahal sebenarnya adalah tidak. Hal ini sering terjadi dan kebanyakannya disebabkan oleh percaya dengan para penukil. Penyebab lainnya adalah tidak mengerti dan tidak mengetahui dalam mencocokkan keadaan-keadaan dengan kenyataan yang sudah terjadi atau faktual. Hal itu karena keadaan-keadaan dalam sebuah berita mungkin saja dimasuki oleh pemalsuan atau cerita yang dibuat-buatnya. Akibatnya, pembawa berita menyampaikannya sebagaimana yang telah ia dapatkan, padahal berita tersebut sudah dimodifikasi dengan cerita-cerita yang tidak benar. Penyebabnya yang lain lagi adalah kebanyakan manusia mendekati kaum terhormat dan pejabat dengan cara menyanjung dan memuji mereka, serta menyebarkannya kepada khalayak ramai atau kepada banyak orang. Hal itu mengakibatkan berita-berita yang mereka sampaikan kepada manusia sudah tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Sebab adalah tabiat manusia yang suka mendapatkan pujian dan manusia bernafsu untuk mendapatkan dunia serta hal-hal yang mengantarkan kepadanya berupa jabatan atau kekayaan. Kebanyakan mereka tidak menyukai sifat-sifat yang utama dan juga tidak berlomba-lomba untuk mendekat kepada para pemilik sifat-sifat tersebut. Di antara sebab-sebab penyusupan sejarah palsu, dan ini merupakan sebab utama daripada yang telah disebutkan di atas, adalah tidak mengetahui karakter-karakter dari sebuah peradaban. Padahal setiap peristiwa baik dalam materi maupun perbuatan memiliki karakter khusus dalam dirinya dan keadaan-keadaan baru yang dialaminya. Jika seorang pendengar mengetahui karakter peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan di dunia ini dan hukum-hukum pastinya, maka hal ini akan membantunya untuk dapat meneliti berita sehingga ia tahu antara berita yang dusta dan berita yang benar.
Ini adalah cara paling efektif untuk mengetahui kebenaran atau kepalsuan dari suatu berita. Seringkali terjadi orang menerima berita-berita yang tidak masuk akal, lalu ia menceritakannya kepada orang lain. Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh Al-Mas'udi ketika menceritakan tentang Alexander. Ia mengatakan bahwa Alexander dihalang-halangi oleh hewan-hewan laut untuk membangun kota Alexandria. Lalu kemudian ia membuat kotak dari kaca yang ia pergunakan untuk menyelam ke dalam laut. Ia menggambar hewan-hewan setan yang ia lihat dan membuat patung-patungnya dari bahan tembaga dan mendirikannya di depan bangunan. Dengan cara ini, hewan-hewan tersebut lari ketika keluar dari dalam laut dan melihat patung-patung tersebut. Dan dengan cara ini, seperti itu pula pembangunan kota Alexandria menjadi sempurna. Kisah pembangunan tersebut panjang sekali, dan kisah ini termasuk kisah khurafat dan mustahil terjadi. Kemustahilannya itu dari segi kotak atau peti yang terbuat dari kaca dan kemampuan untuk melawan badai dan menyelam ke dalam laut dengan kotak kaca tersebut. Selain itu, karakter para raja enggan menempuh resiko seperti itu. Jika ada raja yang melakukannya, maka ia telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam kebinasaan, dan para rakyat akan lari darinya, lalu akan memilih raja lainnya. Mereka tidak akan menunggu sedetik pun kembalinya raja tersebut. Tidak dikenal adanya gambar-gambar dan patung-patung jin secara khusus. Sesungguhnya jin-jin mampu mengubah dirinya menjadi bentuk-bentuk yang ia kehendaki. Adapun cerita yang mengatakan bahwa jin mempunyai banyak kepala, maksudnya adalah untuk menggambarkan keangkeran dan keseramannya, bukan untuk menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Semua yang disebutkan tersebut merupakan cacat pada cerita tersebut. Adapun cacat yang menjadikan cerita tersebut mustahil terjadi dan lebih jelas daripada semua itu adalah orang yang menyelam ke dalam laut, walaupun berada di dalam kotak, akan mengalami kesulitan dalam bernafas secara alami, dan ruhnya akan cepat menjadi panas karena aktivitas nafas yang terhambat. Akibatnya, ia akan kehilangan udara dingin yang menstabilkan kondisi paru-paru dan hati. Jika itu terjadi, maka binasalah pelakunya. Itulah yang menyebabkan kematian pada orang-orang yang suka mandi di tempat-tempat pemandian ketika tidak mendapatkan udara dingin, dan orang-orang yang masuk ke dalam sumur dan gudang-gudang penyimpanan di bawah tanah yang dalam. Hal itu terjadi ketika udara dalam sumur atau gudang bawah tanah tersebut panas, berbau, dan tidak ada pergantian udara yang baru atau sirkulasi. Dalam keadaan seperti itu, orang yang masuk ke dalamnya akan binasa seketika. Hal ini juga yang menyebabkan matinya ikan hiu ketika ia meninggalkan lautan, karena udara tidak mencukupinya untuk menstabilkan paru-parunya. Tabiat ikan hiu itu sangat panas, dan air yang menstabilkannya suhunya sangat dingin. Sementara itu, ketika ia di daratan udara yang masuk ke dalam panasnya sehingga menambah tabiat panasnya, maka seketika itu pula ia mati. Dari situ pula orang-orang yang terkena semburan petir dan sejenisnya dapat wafat seketika. Di antara berita-berita yang mustahil terjadi adalah apa yang dinukil oleh Al-Mas'udi
tentang patung Zarzur. Patung Zarzur yaitu patung yang berbentuk burung tiung yang ada di Roma. Pada hari tertentu dalam 1 tahun, burung-burung tiung berkumpul kepadanya dengan membawa minyak zaitun. Dari situlah orang-orang mengambil minyak zaitun. Pikirkanlah betapa jauhnya cerita tersebut dari proses pembuatan minyak secara alami. Contoh cerita mustahil lainnya adalah apa yang dinukil oleh Al-Bakri tentang pembangunan kota yang dinamakan Dhatul Abwab, yaitu suatu kota yang memiliki banyak pintu. Untuk menempuhnya diperlukan perjalanan sejauh 30 tahap. Kota tersebut memiliki 10.000 pintu. Padahal kota itu dibangun untuk membentengi diri, sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Sementara kota yang diceritakan tersebut sudah keluar dari fungsi dibangunnya sebuah kota. Dalam kondisi itu tidak ada yang perlu dijaga dan tidak dibentengi. Al-Mas'udi juga menyebutkan tentang kota tembaga. Seluruh bangunan kota ini terbuat dari tembaga dan tempatnya berada di padang pasir Sijil Masah. Musa bin Nusair yang menemukan kota ini dalam salah satu serangannya menuju Afrika Barat. Kota ini tertutup pintu-pintunya. Orang yang mencoba memanjat pagarnya akan terjatuh ke dalamnya dan tak akan pernah kembali. Ini adalah kisah khurafat yang mustahil terjadi dan adanya. Padang pasir Sijil Masah biasa dilalui oleh para pengendara dan para penunjuk jalan. Namun mereka tidak pernah menceritakan cerita seperti itu. Di samping itu pula, semua keadaan yang mereka ceritakan tersebut adalah mustahil secara adat dan bertentangan secara alami dalam perancangan dan pembangunan sebuah kota. Bahan tembaga biasanya dimanfaatkan untuk membuat wadah-wadah dan peralatan rumah tangga. Adapun pembangunan kota dari tembaga adalah mustahil sebagaimana yang Anda ketahui. Contoh-contoh seperti itu banyak sekali. Untuk menelitinya perlu pengetahuan tentang karakter-karakter dari sebuah peradaban. Metode seperti ini adalah yang paling banyak dan paling terpercaya untuk mengetahui kebenaran atau kedustaan dari sebuah berita ataupun sejarah. Metode ini lebih utama daripada meneliti adil atau tidaknya para perawi. Penelitian terhadap perawi tidak dilakukan kecuali jika berita itu sendiri diketahui mungkin terjadi atau tidak. Adapun jika berita itu mustahil terjadi, maka tidak perlu lagi dilakukan penelitian terhadap pembawa berita tersebut dari segi baik maupun buruknya integritas dari seorang perawi atau pembawa berita. Para cendekiawan menilai suatu berita itu cacat ketika diketahui bahwa isinya mustahil terjadi dan tidak dapat ditakwil dengan sesuatu yang dapat diterima oleh akal. Metode jahr wa ta'dil dipergunakan dalam berita-berita syariat karena kebanyakannya berisi perintah-perintah yang wajib untuk diamalkan, sehingga cukup dugaan kebenarannya. Jalan untuk mencapai dugaan kebenarannya adalah percaya pada para perawi yang adil dan teliti. Adapun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa, maka kebenarannya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan kenyataan yang ada. Karena itu, berita tersebut wajib untuk diteliti tentang kemungkinannya. Sehingga cara seperti ini lebih penting dan lebih didahulukan daripada metode jahr wa ta'dil. Hal itu karena manfaat perintah sudah dapat diambil dari perawi yang adil, sedangkan manfaat berita diambil dari perawi yang adil dan dari segi kecocokan
berita itu sendiri dengan kenyataan yang ada atau faktual. Oleh karena itu, cara untuk membedakan antara yang benar dan yang batil dalam suatu berita, yaitu melalui jalan mungkin atau tidaknya, adalah hendaknya kita mengamati kehidupan sosial manusia yang menjadi unsur dari sebuah peradaban. Lalu kita mengidentifikasi keadaan-keadaan yang asli darinya atau yang merupakan cabang darinya. Adapun sesuatu yang keluar darinya atau yang tidak mungkin berasal terjadi padanya, maka hal itu bisa kita abaikan. Kita telah melakukan seperti itu, maka kita memiliki kaidah untuk membedakan antara berita-berita yang benar dan berita-berita yang dusta dengan cara yang meyakinkan tanpa ada keraguan di dalamnya. Karena itu, jika kita mendengar peristiwa-peristiwa dalam sejarah peradaban manusia, maka kita dapat mengetahui mana yang kita terima dan mana yang kita tolak karena kepalsuannya. Ini merupakan standar yang benar bagi kita, yang merupakan cara para sejarawan untuk memilih berita yang benar. Inilah tujuan utama dari kitab pertama yang disusun oleh penulis, yaitu Ibnu Khaldun, seolah ia merupakan ilmu yang tersendiri karena ia mempunyai tema sentral, yaitu peradaban dan sosial manusia. Ia juga mempunyai beberapa pokok bahasan, yaitu menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa dan tentang keadaan-keadaan yang dialami peradaban manusia. Inilah sifat setiap ilmu, baik itu ilmu rasional maupun ilmu non-rasional. Ketahuilah, pembahasan tentang tema ini merupakan sesuatu yang baru, memiliki kecenderungan yang aneh, dan manfaat yang besar ditemukan melalui penelitian. Ilmu ini bukanlah ilmu retorika, sebab ilmu retorika terdiri dari perkataan-perkataan yang memuaskan dan memberikan manfaat untuk mempengaruhi para pendengar agar mengikuti atau meninggalkan suatu pendapat. Ilmu ini bukanlah ilmu politik sipil, karena ilmu politik sipil itu mengatur tempat tinggal atau kota agar sesuai dengan tuntutan akhlak dan kebijaksanaan, juga agar tetap konsisten dengan pedoman yang menjaga kelangsungan mereka. Jadi temanya tidak sama dengan tema kedua macam ilmu yang tadi disebutkan. Sepanjang hidup saya belum pernah menemukan seseorang yang membahasnya secara khusus. Saya tidak tahu apakah karena kelalaian mereka dari masalah tersebut, meski mereka tidak patut untuk dicurigai seperti itu, atau karena mereka telah menulisnya secara sempurna namun tidak sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Ilmu itu sangat luas dan para ahli hikmah di tengah manusia juga banyak. Ilmu yang tidak sampai kepada kita lebih banyak daripada yang sampai kepada kita. Jika tidak percaya, maka di manakah ilmu orang-orang Kildan, Sarian, dan Babilonia serta hasil-hasil pencapaian mereka? Di manakah ilmu orang-orang Mesir dan orang-orang sebelum mereka? Yang sampai kepada kita hanya ilmu satu bangsa, yaitu bangsa Yunani. Itu pun karena Al-Makmun gigih dalam usahanya untuk menggali ilmu-ilmu tersebut dengan cara mengintensifkan para penerjemah dan menyediakan anggaran yang cukup besar. Kami tidak menemukan ilmu-ilmu selain dari mereka. Jika setiap hakikat alami patut diteliti hal-hal baru yang terjadi pada dirinya, maka setiap konsep atau hakikat pasti mempunyai ilmu khusus. Namun, barangkali para ahli hikmah memperhatikan manfaat-manfaatnya. Sementara manfaat bidang ilmu sejarah adalah berita-berita dari masa lalu, sebagaimana yang telah Anda ketahui. Walaupun masalah-masalah khususnya adalah sesuatu yang mulia,
Namun manfaatnya hanya mencari kebenaran dari berita-berita tersebut. Manfaat ini lemah, karena itu mereka meninggalkannya. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah Anda diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dalam cabang ilmu yang telah nyata bagi kami ini, kami menemukan beberapa masalah yang juga ditemukan oleh para ilmuwan dalam bidang mereka secara meyakinkan. Masalah-masalah tersebut termasuk bagian dari objek pembahasan utama mereka. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh para ahli hikmah dan ulama dalam menetapkan kenabian. Mereka mengatakan bahwa sifat manusia itu adalah saling tolong-menolong di dalam eksistensi mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan hakim dan pemimpin. Contoh lainnya adalah seperti apa yang telah disebutkan di dalam usul fikih terkait dengan bab penetapan bahasa, bahwa manusia itu membutuhkan ungkapan-ungkapan yang menjelaskan kehendak-kehendak mereka karena keharusan mereka untuk bersosial dan saling tolong-menolong. Namun, menjelaskan ungkapan itu lebih ringan. Contoh lainnya adalah apa yang disebutkan oleh para ahli fikih dalam bidang tujuan hukum-hukum syariat atau maqasidus syariah, bahwa perzinahan itu mencampur adukan nasab dan merusak jenis manusia, bahwa pembunuhan itu merusak jenis manusia, bahwa perbuatan zalim itu menyebabkan runtuhnya peradaban manusia yang juga mengantarkan kerusakan jenis manusia, dan tujuan-tujuan lain dari hukum syariat. Semua itu bertujuan untuk menjaga peradaban manusia. Maka kita perlu melakukan pembahasan peradaban, dan perubahan-perubahan yang terjadi padanya. Hal ini telah jelas dari contoh-contoh yang telah kami berikan tadi. Kita juga menemukan sebahagian masalahnya dalam berbagai macam perkataan para filosof, walaupun tidak bersifat komprehensif. Sebagai contoh, perkataan Mobedat Bahram bin Bahram di dalam hikayat burung hantu yang dinukil oleh Al-Mas'udi. Mobedan mengatakan, "Wahai sang raja, kerajaan tidak sempurna kemuliaannya kecuali dengan syariat dan memenuhi hak Allah dengan mematuhinya dan bertindak sesuai dengan perintah dan larangannya. Syariat tidak tegak kecuali dengan kerajaan. Kerajaan tidak mulia kecuali dengan orang-orang yang menjalankannya, dan juga tidak terwujud kecuali dengan dana. Dana tidak dapat terwujud kecuali dengan kemakmuran. Kemakmuran tidak terwujud kecuali dengan keadilan. Dan keadilan itu adalah timbangan yang ditegakkan di antara para makhluk. Tuhan yang menegakkannya dan menjadikannya tetap dalam keadilannya. Dialah raja yang sebenarnya." Anushirwan memiliki ungkapan yang mirip dengan perkataan tadi. Ia mengatakan bahwa kerajaan itu tidak terwujud kecuali dengan pasukan. Pasukan tidak terwujud kecuali dengan dana. Dana tidak terwujud kecuali dengan pajak. Pajak tidak akan terwujud kecuali dengan kemakmuran. Kemakmuran pun tidak terwujud kecuali dengan keadilan, dan keadilan tidak akan terwujud kecuali dengan memperbaiki kinerja para pejabat. Kinerja para pejabat tidak bagus tanpa adanya kedisiplinan para menteri. Namun, kunci utamanya adalah kepemimpinan raja terhadap dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mengendalikan dirinya, sehingga ia yang menguasai kerajaan, bukan kerajaan yang menguasai dirinya. Dalam buku politik yang beredar dan dinisbatkan kepada Aristoteles, terdapat bagian yang bagus
Namun sayangnya buku itu kurang sempurna karena tidak didukung atau tidak diberikan argumen-argumen dan masih bercampur dengan yang lainnya. Aristoteles telah mengisyaratkan perkataan-perkataan yang telah kami nukil dari Mobdhan dan Anushirwan tersebut dan menjadikannya lingkaran kecil. Utamanya adalah perkataannya bahwa dunia ini adalah taman yang pagarnya adalah kerajaan. Kerajaan adalah kekuasaan yang menyebabkan peraturan berlaku. Peraturan adalah politik yang dikendalikan oleh raja. Kerajaan itu adalah sistem yang ditopang oleh pasukan. Pasukan itu adalah para pendukung yang membutuhkan dana. Dana itu adalah rezeki yang dikumpulkan oleh rakyat. Rakyat itu adalah para hamba yang membutuhkan keadilan, dan keadilan itu harus merata. Maka dengan keadilanlah dunia akan berdiri, dan dunia itu adalah taman. Kemudian ia kembali seperti semula. Itu adalah 8 perkataan yang mengandung nilai hikmah dan politik yang satu sama lain memiliki keterkaitan. Bagian akhir kembali ke bagian awal dan menyambung dalam suatu lingkaran yang tidak diketahui pangkal dan ujungnya. Aristoteles bangga menemukannya dan mengatakan bahwa penemuannya itu besar manfaatnya. Jika Anda mau membaca apa yang telah kami tulis dalam pasal kerajaan dan raja, lalu Anda benar-benar memahaminya, maka Anda akan mendapatkan penafsiran atas berbagai ungkapan tersebut dan perincian-perincian terhadap hal-hal yang masih umum darinya dengan penjelasan yang memuaskan dan argumen-argumen paling nyata sebagaimana telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada kami. Hal itu tidak kami dapatkan dari Aristoteles atau Mobdhan. Anda juga menemukan banyak pembahasan kitab kami dalam tulisan-tulisan Ibnu Al-Muqaffa. Sayangnya ia tidak melengkapinya, tidak didukung dengan argumen-argumen sebagaimana yang telah kami lakukan. Ia hanya menyebutkannya secara retoris. Qadhi Abu Bakar At-Turtushi di dalam kitab Sirajul Muluk juga mempunyai ide-ide yang sama. Ia membentuknya dalam bab-bab yang hampir sama dengan bab-bab kitab kami ini berikut pembahasan-pembahasannya. Namun sayangnya tulisan-tulisannya tidak tepat sasaran dan tidak menjelaskan bukti-bukti. Yang ia lakukan adalah menyusun bab demi bab berdasarkan topik, lalu menyebutkan banyak hadis dan athar, lalu menukil perkataan-perkataan para filosof Persia seperti Bazrajamhar dan Mobdhan, para filosof India, riwayat dari Daniel, Hermes, dan sosok-sosok besar lainnya. Ia tidak menyingkap rahasia hakikat, tidak menghilangkan kesamaran dengan bukti-bukti alami, dan tidak membahas masalah-masalahnya sampai tuntas. Sementara kami telah diberikan ilham oleh Allah Ta'ala atas hal itu, kami telah menemukan suatu ilmu yang beritanya kami jadikan antara Nukrah dan Juhainah. Jika saya telah membahas masalah-masalahnya secara sempurna dan mampu untuk membedakan berbagai pandangan dan arah ilmu tersebut jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, maka hal itu karena pertolongan dari Allah Ta'ala dan hidayahnya. Namun jika masih ada pembahasan yang luput dan masih mengundang kebingungan, maka kami persilahkan kepada peneliti yang jeli untuk memperbaikinya. Saya berhak mendapat keutamaan telah merintis jalan untuk pembahasan ini sekaligus meneranginya. Allah Maha memberi petunjuk dengan cahayanya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kitab ini akan menjelaskan hal-hal yang dialami manusia
akibat aktivitas sosial mereka, berupa unsur-unsur peradaban di dalam kerajaan, usaha, ilmu pengetahuan, dan profesi. Hal itu kami uraikan dengan argumen-argumen yang dapat menyingkap kebenaran sehingga menjadi jelas bagi kalangan awam maupun khusus, menepis kesalahpahaman dan menghilangkan keraguan. Manusia berbeda dengan hewan dengan keistimewaan-keistimewaan yang ia miliki. Di antaranya adalah ilmu dan berbagai keahlian yang merupakan buah akal dan pikiran yang menjadikan manusia berbeda dan karenanya dimuliakan di atas makhluk lainnya. Contohnya adalah manusia butuh kepada pemutus hukum yang bijaksana dan penguasa yang memiliki otoritas kepada mereka. Sebab tidaklah mungkin eksistensi manusia terbentuk tanpanya. Hal ini berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya kecuali lebah dan belalang. Walaupun lebah dan belalang membutuhkan hal tersebut, namun itu didasarkan pada insting semata, bukan berasal dari pemikiran. Selain itu, manusia melakukan usaha dan kerja keras untuk mendapatkan rezeki dengan berbagai cara. Sebab Allah Ta'ala menciptakannya dalam kondisi butuh kepada makanan untuk kelangsungan hidupnya, dan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya untuk mencarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Ciri khas manusia adalah al-umron, yaitu peradaban. Maksudnya yaitu bertempat tinggal di kota atau tempat lain untuk mendapatkan ketenangan dengan keluarga dan memenuhi berbagai kebutuhannya. Sebab watak mereka untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan sebagaimana akan kami jelaskan. Peradaban tersebut yang bersifat primitif seperti di daerah pinggiran atau pegunungan dan tempat-tempat yang jauh di padang pasir. Ada juga yang bersifat perkotaan seperti di kota-kota besar maupun kota-kota kecil di mana penduduknya menggunakan benteng untuk perlindungan diri. Dan ragam peradaban tersebut, manusia menjumpai hal-hal yang timbul sebagai akibat dari hubungan sosial di antara mereka. Oleh karena itu, pembahasan di dalam kitab ini terbagi menjadi 6 pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain adalah: yang pertama, pasal tentang peradaban manusia secara umum dan ragamnya di bumi. Lalu yang kedua, peradaban primitif, suku-suku dan bangsa-bangsa liar. Yang ketiga yaitu kerajaan, kekhalifahan, kerajaan dan tingkat-tingkat kesultanan. Keempat, peradaban maju dan perkotaan. Kelima, profesi, usaha, mata pencaharian dan lain sebagainya. Lalu yang keenam adalah ilmu pengetahuan dan cara-cara dalam memperolehnya. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa beliau mendahulukan pembahasan tentang peradaban primitif karena dia terbentuk lebih dulu dibanding dengan yang lainnya. Sebagaimana akan kami jelaskan kepada Anda, begitu juga kami mendahulukan pembahasan tentang kerajaan daripada kota-kota dan negeri-negeri. Adapun kami mendahulukan pembahasan mata pencaharian hidup karena ia bersifat primer, sementara belajar ilmu merupakan penyempurna atau sekedar kebutuhan. Perkara primer lebih didahulukan daripada penyempurna atau tersier. Kami menggabungkan pembahasan tentang profesi atau keahlian dengan mata pencaharian hidup, sebab profesi termasuk bagian darinya dalam beberapa segi,
termasuk diantaranya segi peradaban, sebagaimana yang akan kami jelaskan. Hanya Allah Ta'ala yang memberikan taufik dan pertolongan untuk mencapai kebenaran. Demikian pembahasan tentang pasal pertama dari kitab pertama tentang karakter peradaban manusia serta penopang-penopangnya berupa kehidupan primitif, kehidupan perkotaan, kemenangan suatu kelompok, mata pencaharian hidup, profesi, ilmu pengetahuan dan sejenisnya, serta sebab-sebab yang melatar belakanginya. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada penjelasan atau kata-kata saya yang salah. Hal tersebut berasal dari kebodohan saya, dan jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala. Insya Allah pada perjumpaan berikutnya akan kita bahas tentang pasal pertama dari peradaban manusia secara umum, yang termasuk dari pasal Muqaddimah pertama dari kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mata'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.